Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Seperti yang sudah kami prediksikan sebelumnya, jika Timnas Indonesia akan kesulitan dapatkan pemain untuk ajang Asian Games. Ya, lagi-lagi AFF bikin ulah kontroversi menggelar turnamen di saat liga di seluruh dunia tengah berjalan. Yang akhirnya tim-tim peserta kesulitan mendapatkan pemain sebab klub-klub tak mau lepas pemainnya ke timnas. Lantaran ini bukan agenda resmi FIFA. Di Timnas Indonesia sendiri, selain kemungkinan seluruh pemain abroad alias pemain yang main di luar negeri tak akan dilepas klubnya, tim-tim Indonesia pun membatasi para pemainnya untuk berlaga di Asian Games. Seperti yang terbaru, Persib Bandung tak melepas Maklok ke Timnas Asian Games. Menurut pihak Persib sudah kirimkan 3 pemain, ini Kakang, Robi, dan Irianto. Sementara skuad Persib harus jalani liga dengan sejumlah pemain yang mengalami cedera, seperti Beckham, Febri, Zalnando, Alberto, dan lain-lain. Untuk para pemain abroad, Erick Thohir mengaku tak bisa berbuat apa-apa sebab itu urusannya dengan pihak luar. Tapi Eto berharap tim-tim luar negeri pun mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Sementara untuk pemain klub lokal, Eto mengaku akan mengancam klub-klub Indonesia yang tak mau melepas pemainnya ke Timnas. Ya harusnya kan dibagi rata dong, jangan ada klub yang banyak diambil pemainnya tapi justru ada yang nggak diambil sama sekali pemainnya. Ya kalau semuanya dipukul rata, klub-klub pun nggak bakalan protes. Ya ini gimana mau nggak mau protes, ada yang banyak diambil pemainnya, justru ada tim yang sama sekali nggak dipanggil pemainnya. Aduh. Akhirnya Indra Syafri pun mengganti nama-nama pemain abroad ini dengan nama-nama lain. Dan berikut daftar lengkap pemain yang diminta Indra Syafri untuk gelaran Asian Games 2023. Kiper Dava Fasya Borneo FC, Hernando Ari Persebaya, dan Adi Satrio PSIS. Lini belakang ada Andi Setio Persikabo, Rizky Ridho Persija, Haikal Al-Hafiz PSIS, Kadek Arel Bali United, Doni Tripamungkas Persija, Bagas Kava Barito, Robi Darwis Persib Bandung, dan Alfreanda Dewangga PSIS. Lini tengah ada Rahmat Irianto dari Persib, Ananda Rehan PSM, Beckham Putra dari Persib, Syahrian Abimanyu Persija, M Taufani Borneo FC, George Brown Persebaya. Sementara lini depan ada Hugo Samir dari Borneo FC, Ramai Rumakik dari Persipura, Egi Maulana Fikri dari Dewa United, Ramadan Sananta dari Persisolo, dan Titan Agung dari Bayangkara FC. Politik dan sepak bola di Indonesia nampaknya sudah tak bisa dipisahkan ya, apalagi dalam masa kampanye seperti sekarang ini. Tak bisa dipungkiri, sepak bola adalah magnet terbesar di dunia dalam menarik minat masyarakat. Maka tak heran, siapa saja yang berkecimpung di dunia politik selalu menyeret sepak bola dalam urusan meraih popularitas. Mulai dari caleg-caleg yang caper dengan ajang-ajang timnas hingga partai-partai pengusung calon presiden pun caper di sepak bola. Setelah sebelumnya ada PDIP dengan Ganjar Pranowonya yang caper dengan sepak bola, kini giliran salah satu calon presiden dari Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar yakni Prabowo Subianto pun ikut-ikutan caper dalam sepak bola. Sejumlah gerakan sudah dilakukan Prabowo, mulai dari menawarkan fasilitas tempat latihan pada tim Persija hingga yang terbaru mengundang salah satu pahlawan timnas Indonesia yang berhasil mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia, yakni Pratama Arhan. Dengan embel-embel jabatan sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo mengundang Arhan dan istrinya ke tempatnya atau ke kantornya. Hal ini terlihat dalam unggahan Pratama Arhan. Dalam pertemuan ini, menurut Arhan, Prabowo mengatakan akan membangun sebuah akademi terbaik di Indonesia dan akan berjuang membawa Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Entahlah, liar. Piala Asia U23 Qatar
menyisakan rasa kesal dan kecewa, salah satunya pada timnas Iran. Iran dinyatakan tak lolos ke putaran final cuma gara-gara kalah poin disiplin. Poin disiplin apa ya? Ya, Iran kalah dari Malaysia cuma gara-gara kartu kuning yang diterima Iran lebih banyak dibanding yang diterima Malaysia, dan jumlah pelanggaran Iran selama kualifikasi Piala Asia lebih banyak dibanding Malaysia. Iran menuding AFC ini curang sebab AFC bermarkas di Malaysia, yang otomatis AFC takut didemo oleh orang Malaysia. Ternyata nggak di mana-mana ya, yang namanya tuan rumah itu pasti selalu disegani. Ini kalau Indonesia yang alami hal ini, udah abis tuh dijulidin sama tetangga-tetangga kita kayak Vietnam dan Malaysia. Buktinya Indonesia lolos sebagai juara grup saja, Vietnam masih julid sama Indonesia, yang bilang Indonesia ini diuntungkan sebab jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia. Coba kalau timnas Indonesia ini nggak jadi tuan rumah Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia, pasti Indonesia nggak lolos. Itu yang dituliskan sebuah harian media The Tao Vietnam. Nggak nyadar apa? Vietnam pun tuan rumah kualifikasi Piala Asia loh. Aduh, ini Nguyen ya, sekali aja nggak julid sama Indonesia, bisa nggak sih? Nguyen. Susah emang ya kalau negara komunis. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares diketahui melelang sejumlah properti milik dirinya, seperti kaos, celana, dan trofi. Lelang ini ditujukan Tavares demi membantu keuangan PSM Makassar yang tengah ambruk. Diketahui PSM Makassar selain terlilit hutang yang cukup besar, PSM pun kabarnya belum membayar gaji sejumlah staf pelatih dan beberapa pemain yang kami pun belum tahu itu siapa saja. Di sini ada beberapa hal yang kami soroti. Yang pertama, ini luar biasa bagi seorang pelatih, Tavares yang memang terkenal keras dan emosian, tapi rupanya di balik itu semua ada rasa kemanusiaan dan rasa simpati pada klub. Padahal biasanya pelatih itu kalau klub nggak mampu bayar ya minggat. Tapi jika cuma Tavares yang lakukan ini, kami pikir ini nggak fair. Apalagi yang dilelang ini hal-hal yang berbau prestasi bagi Tavares. Mungkin trofi dan beberapa benda ini nggak terlalu berarti bagi kita. Tapi ini adalah sebuah bukti prestasi jika Tavares pernah merasakan dan mendapatkan prestasi ini. Ini disayangkan banget ya. Yang kedua, apa tanggung jawab klub dan supporter? Masa cuma pelatih yang berkorban? Sadikin Aksa yang Ketua Ikatan Motor Indonesia sekaligus Presiden PSM harusnya kerja keras cari dana dan sponsor untuk membiayai PSM, bukan malah menyalahkan bos PSM yang lama, yakni Munafri Amiruddin, yang dianggap bertanggung jawab atas hutang-hutang PSM. Lalu supporter pun demikian, sudah tahu klub lagi bangkrut masih aja protes soal harga tiket. Intinya semuanya harus bekerja sama, jangan cuma pelatih yang berkorban. Tugas pelatih itu harusnya cuma melatih pemain, bukan mengurusi keuangan klub. Memang pasti klub pun gak meminta Tavares lakukan ini, tapi ini miris buat kami. Ini tim adalah tim juara yang harusnya setiap tim juara itu berlimpah dana, tapi ini malah bangkrut. Di sini jelas membuktikan seperti apa pengelolaan liga kita. Bobrok, benar-benar bobrok. Di liga luar negeri, sebuah tim yang baru saja meraih gelar juara itu akan kaya raya. Harga sponsor naik, harga tiket naik, dan harga saham pun naik. Tapi ini nggak berlaku di Indonesia. Dengan kejadian yang menimpa PSM ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah bersyukurlah kalian yang klubnya masih kuat dalam soal finansial, meskipun kuatnya dengan cara-cara bisnis yang ketat. Tapi klub dan pemain serta pelatih gak pernah tuh namanya hadapi tunggakan gaji ataupun masalah keuangan. Tapi kok ada ya supporter yang klubnya ini kuat soal keuangan masih aja protes. Coba kalian ini jadi supporternya PSM, nah lu nyesek nggak?
Menyusul sulitnya keuangan PSM, dikabarkan 4 dari 5 pemain asing PSM dipastikan akan hengkang dari PSM di jendela transfer ini. Bahkan kabarnya ada 2 pemain timnas yang juga akan ikut hengkang. Oke, 2 pemain timnas ini adalah Yakob dan Yance Sayuri. Hal ini terlihat di postingan Yakob Sayuri yang mengatakan tak digaji oleh PSM. Lalu siapa 4 pemain asing yang akan hengkang? Apakah ada William Pluim di antaranya? Meskipun menurut info orang PSM, Pluim nggak mungkin hengkang, apalagi hengkangnya ke Persib. Dengan alasan Pluim ini nggak suka dengan Boyan Hodak. Sebab dulu saat Boyan Hodak latih PSM, Pluim sempat akan dicoret oleh Boyan Hodak. Maka dari itu orang PSM ini mengatakan Pluim tak akan mungkin ke Persib. Tapi kode dari William Pluim beda. William Pluim mengunggah dirinya bersama Michael Essien dengan tulisan Reunited Coming Soon, yang artinya segera bersatu kembali. Oke, jika ini bukan kode Pluim ke Persib, berarti Pluim akan gabung dengan klub yang dilatih Michael Essien. Diketahui saat ini Essien menjadi asisten pelatih di klub Nordsjælland di Liga 2 Denmark. Nah, ini mungkin aja sebab Pluim saat ini berada di Belanda dan belum kembali ke PSM. Jadi mungkin saja Pluim memang negosiasi dengan klubnya Essien saat ini dan Pluim nggak akan kembali ke PSM. Tapi kita lihat nanti ya. Sementara pemain asing lain yang kemungkinan akan hengkang ya mungkin saja Yuran Fernandes yang pasti akan menerima pinangan klub Liga Arab. Dan mungkin yang tersisa adalah Kenzo Nambu dan Adilson. Nah, kira-kira siapa yang akan bertahan dari 5 atau 6 pemain asing ini ya? Miris banget ya PSM. Dari Liga 2, ada yang minta kami bahas Persikab. Apa yang mau dibahas? Persikab ini diambang pencoretan oleh LIB dan PSSI. Kenapa demikian? Pasalnya dari 9 klub yang masih nunggak gaji pemain, Persikab salah satunya yang belum melunasi. Jika sampai akhir September Persikab tak melunasi, maka Persikab akan dicoret dari Liga 2. Selain Persikab ada PSPS, PSKC, Kalteng Putra, PSMS Medan, dan Semen Padang yang juga belum melunasi tunggakan gaji. Sementara Gresik United, Persijap Jepara, dan Persiraja sudah melunasi tunggakan gaji. Persikab memang kesulitan cari sponsor. Terlihat di jersey Persikab ini nggak ada satupun sponsor yang menempel, cuma ada sponsor aparel. Nah, gimana tuh Edi Mulyo? Untung PSKC udah dibeli sama Rendra Sujono. Coba kalau belum, bisa dua-duanya dicoret nih. BTW PSKC juga belum tuh lunasi tunggakan gajinya. Gimana nih Bang Rensu? Dari Persipura, setelah mendapatkan sponsor yang di Bank Papua, Persipura gerak cepat berbelanja pemain. Setelah mendatangkan Brandon Sunemen dari PSS Semarang dan juga Raffi Murdianto, Persipura pun mendatangkan pemain asing pertamanya, ialah Enzo Celestin. Penyerang asal Perancis keturunan Aljazair berusia 26 tahun yang musim lalu main di Liga 2 Rumania. Persipura masih membidik satu lagi pemain asing Asia yang belum diketahui identitasnya.